Hai, selamat malam penikmat digital. Aku Bayu. Dan aku Andi yang bakal nemenin kalian selama 30 menit ke depan di Tekor, Tinjauan ekonomi dan karir orang ramai. Siapa sangka nih di era ekonomi Indonesia yang lagi gonjang-ganjing ini, nilai rupiah makin menurun, harga bahan pokok makin mahal, bahkan nih tiba-tiba BBM naik juga nih. Bener banget. Tapi anehnya mayoritas Gen Z justru punya cara tersendiri buat nikmatin hidup. Alih-alih hemat, mereka malah makin rajin scan kris. Pernah dengar atau tahu istilah doom spending? Nah, ternyata fenomena belanja demi ngelepas stres akibat masa depan yang suram ini jadi tren Gen Z nih. Banyak yang nggak sadar kalau mereka ini lagi kena genjutsu doom spending. Kita lihat cuplikan berita setelah ini. Daripada stres mikirin resesi global, mending check out barang fungsional, alias fungsi rekreasional doang. Ya, sebuah pelarian instan yang dibungkus tawa renyah, padahal isi dompet mulai menjerit. Fenomena impulsif buying atau belanja impulsif kini memang tengah melanda generasi muda Indonesia secara masif. Tengok saja bagaimana media sosial sukses menyulap barang-barang yang sebenarnya tidak penting, mendadak naik kasta menjadi kebutuhan primer yang wajib dimiliki. Mulai dari berburu mainan blind box yang sedang viral dan tren unboxingnya yang estetik, hingga sekedar berfoto OOTD dengan baju baru di depan cermin demi konten Instagram ataupun TikTok. Sadar atau tidak, banyak anak muda yang saat ini sedang terkena genjutsu atau hipnotis dari tren doom spending. Ini adalah sebuah fenomena di mana seseorang berbelanja tanpa kendali demi melepas stres akibat bayang-bayang masa depan yang dianggapnya suram. Mereka bekerja keras, capek-capek demi mendapatkan gaji bulanan. Namun ironisnya, hasil jerih payah tersebut bisa habis dalam waktu semalam hanya untuk kompensasi kebahagiaan jangka pendek. Ekspresi terkejut atau lemas saat melihat sisa saldo m-banking di layar ponsel kini menjadi pemandangan yang lumrah bagi mereka. Saat masa depan terasa sulit digapai karena kondisi ekonomi global yang tidak menentu, kenaikan harga bahan pokok hingga harga BBM yang tiba-tiba melambung. Belanja sembrono akhirnya dianggap sebagai obat penenang instan. Singkatnya, bagi mayoritas Gen Z saat ini, biar tekor yang penting tetap kelihatan gacor. Keranjang kuning penuh, wishlist menumpuk. Tren memamerkan atau melakukan spill barang-barang lucu di media sosial menjadi bukti nyata betapa candunya aktivitas belanja online saat ini. Bagi sebagian besar Gen Z, memindahkan status barang dari keranjang menjadi dikirim telah menjadi bentuk self-reward instan yang paling digemari. Mereka kerap tidak peduli lagi apakah saldo ATM esok pagi hanya menyisakan biaya admin. Sebentar dong, boleh nggak? Halo kak, boleh nggak spill keranjang e-commerce-nya? Boleh dong. Boleh. Kakaknya biasanya pakai apa nih? S atau T? Boleh ditunjukin nih. Kalau aku biasanya pakai TikTok Shop. Ini keranjang aku udah 78, tapi nggak di check out. Wah, kalau kakak satunya? Kalau aku pakai Shopee udah 222. Wih, banyak banget ya. Biasanya nih kak, event-event apa atau dalam kondisi apa nih kakak masukin barang ke keranjang? Kalau aku biasanya pas di tanggal kembar karena biasanya tuh banyak banget diskon dan live-nya tuh bener-bener diskonnya banyak banget, jadi kayak nggak ketahan gitu kalau nggak dimasukin keranjang. Wah, kalau kakak satunya? Kalau aku biasanya sebelum tidur aku gabut, aku cek Shopee. Yang lucu-lucu ya aku masukin keranjang aja walaupun nggak niat beli. Ciwi-ciwi banget ya kak. Oke kak, makasih banyak ya. Makasih. Selamat melanjutkan aktivitas. Kita harus mengakui bahwa algoritma e-commerce dan media sosial saat ini memang paling pintar dalam mengeksploitasi kerapuhan mental kita. Begitu lelah dan stres melanda sepulang beraktivitas, jempol secara otomatis akan langsung membuka ponsel dan melakukan check out pada barang-barang di keranjang kuning. Tapi pernahkah Anda berpikir sejenak mengenai apa yang terjadi di balik paket estetik yang datang ke rumah Anda? Di balik kesenangan instan yang Anda rasakan, ada realita pahit dari para pahlawan pengantar paket. Di gudang ekspedisi, tumpukan barang terus menggunung tanpa henti.
Para kurir motor harus membelah kemacetan jalan raya, menerjang panas dan hujan demi mengantarkan 200 hingga bahkan 400 paket setiap harinya. Jumlah yang luar biasa besar ini harus mereka selesaikan secara kejar target, khusus hanya demi memuaskan hasrat belanja impulsif dan kesenangan sesaat kalian. Ketika kepuasan berbelanja online Anda berbanding lurus dengan beban kerja fisik yang berat di jalanan, lingkaran konsumtivisme digital ini perlahan mulai memperlihatkan sisi lainnya yang tidak melulu indah. Nama saya Bima Maulana, umur 31, pekerjaan sehari-hari kurir. Suka duka ngantar paket biasanya sih kalau COD biasanya customer jarang sekali ada yang tepat tepat waktu, tepat membayar. Kadang suruh naruh dulu, transfernya belakangan, kadang ada yang sehari setelahnya baru ditransfer, kadang malah ada yang dibawa lari. Per hari target nganter dari kantor 253, tapi biasanya nggak sampai target, paling sekitar 200-an. Kalau di daerah saya kebetulan penerima anak muda, tapi jarang ada yang menerima, soalnya di kebanyakan kos jadi ada tempat paketnya sendiri. Kesenangan instan dari tren belanja tanpa rem ternyata menyimpan sisi gelap yang bisa bikin merinding. Saat hasrat belanja terus meroket, namun saldo di rekening justru menipis. Apa yang biasanya menjadi solusi kilat bagi anak muda zaman sekarang? Ya, benar sekali. Jawabannya adalah fitur pay later dan aplikasi pinjaman online atau pinjol. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mencatat, jeratan pay later dan pinjaman online di kalangan usia produktif di Indonesia terus mengalami peningkatan yang sangat tajam. Kemudahan syarat yang ditawarkan, hanya modal KTP dan foto wajah, membuat banyak anak muda tanpa sadar terjebak ke dalam lingkaran setan, demi sekedar memenuhi tuntutan gaya hidup dan gengsi semata. Di berbagai media sosial, konten mengenai galbay atau gagal bayar kini marak ditemui. Mulai dari video edukasi, komentar saling menguatkan sesama korban, hingga utas panjang di media sosial yang menceritakan pengalaman dikejar-kejar oleh debt collector. Rasa cemas, pusing, hingga memegang dahi di depan tumpukan lembaran tagihan fisik yang membengkak kini menjadi hantu baru bagi produktivitas mereka. Fenomena ini bukan lagi sekedar tren musiman atau gaya hidup yang salah arah. Ini adalah sebuah bom waktu ekonomi yang sangat nyata dan berbahaya bagi masa depan generasi muda Indonesia. Jika tidak segera direm dan disikapi dengan bijak, generasi yang digadang-gadang akan menjadi motor penggerak bangsa ini justru bisa lumpuh finansial sebelum mereka sempat menata masa depan yang sesungguhnya. Gila. Ayolah, sekali lagi. Udah banyak kali gua rongkat ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngapain aja, Dim? Gak ada, Ber. Jujur aja, jadi lagi kan? Iya, Cok. Berapa emang? Habis banyak gua. Main gituan gak bakal menang, Dim. Cuman bikin bandar kayak aja. Kita main sama mesin. Ini gua kan? pengen modal gua balik aja sih, Cok. Gak bakal balik. Gak bisa ngarepin ini balik lagi. Udah lah, belum terlambat berhenti. Ya kan? Ya, men. Jangan tunggu semuanya hilang. Lindungi masa depanmu, berhenti sekarang. Kembali lagi di Tekor, tinjauan ekonomi dan karir Orang ramai.
Habis belanja, kita lanjut bahas ritual wajib mayoritas Gen Z nih, ngopi dan hangout. Yang kalau katanya nggak ngopi sehari, rasanya kayak nggak semangat gitu loh. Nah, betul nih kata Mas Andi. Kafein ini ternyata udah jadi bahan bakar wajib ya kayaknya. Kita udah kirim tim kelas malam nih buat survei langsung ke beberapa coffee shop. Kita lihat seberapa tekor sih mereka buat ngopi. Bagi anak muda zaman sekarang, segelas kopi itu bukan lagi ramuan biar mata enggak ngantuk pas kerja atau kuliah. Nongkrong sambil minum kopi di kafe yang cakep udah berubah jadi ritual wajib demi menjaga harga diri biar enggak dianggap kuper alias kurang pergaulan. Kafein sekarang udah sah jadi bahan bakar utama, bukan buat mikir, tapi buat gengsi yang mulai drop. Tim kelas malam kemarin sempat iseng survei langsung ke beberapa coffee shop yang ramainya minta ampun. Hasilnya, ternyata banyak anak muda yang ngaku bisa datang ke coffee shop sampai beberapa kali dalam seminggu. Kegiatannya ngapain aja? Ya, ada yang beneran nugas, tapi banyak juga yang cuma numpang duduk sambil megang cangkir kopi biar kelihatan keren. Suara mesin espresso yang berisik, aroma kopi sampai barista yang dandannya modis adalah kombinasi yang mereka cari. Kalau untuk berapa kali seminggu itu mungkin 3-5 kalian. Dan kalau ditanya ngapain aja, itu biasanya nugas, lagi pengen enjoy aja, me time, terus lagi pengen nongkrong aja sama teman-teman, lagi pengen ngobrol-ngobrol, pengen ceritain apa aja lah sama teman-teman. Gitu sih Mas. Uniknya, ada kepuasan batin tersendiri kalau mereka berhasil memajang foto cangkir kopi itu di media sosial. Ini membuktikan kalau kedai kopi udah jadi tempat pelarian paling aman dari realita hidup. Segelas kopi sekarang fungsinya mirip kayak tiket masuk biar dianggap anak gaul yang mapan, padahal aslinya isi dompetnya lagi megap-megap. Katanya sih kalau nggak ngopi sehari aja rasanya langsung lemas dan gak semangat hidup. Luar biasa ya, ketika semangat hidup seseorang ditentukan oleh segelas air seduhan biji hitam. Tekanan hidup makin berat, tugas kuliah numpuk, ditambah bos di kantor yang hobi ngomel. Sering banget bikin anak muda gampang stres dan butuh yang namanya healing. Untungnya para pengusaha coffee shop paham banget sama kondisi ini. Sekarang ada banyak banget pilihan coffee shop estetik yang siap menampung jiwa-jiwa rapuh kalian di setiap sudut kota. Tempat-tempat ini sengaja didesain senyaman mungkin biar kalian lupa kalau tugas belum kelar dan dompet udah makin tipis. Dari pagi ketemu malam, pemandangan di dalam coffee shop selalu sama. Dipenuhi deretan orang yang kompak buka laptop, pura-pura diskusi kelompok atau sekedar ketawa-ketiwi. Atmosfer modern yang estetik ini memang sengaja diciptakan buat memanjakan mata sekaligus ego kalian. Deretan coffee shop kekinian bertema tembok semen telanjang, minimalis, atau yang bertema alam. Gantian menawarkan tempat pelarian yang sempurna demi kebutuhan konten di media sosial. Kalian bebas duduk berjam-jam ngerasa kayak orang sukses yang lagi ngubah dunia. Tapi ingat ya, kenyamanan tempat dan estetika coffee shop itu nggak bisa dibayar pakai doa. Di balik setiap sudut meja coffee shop yang bikin kalian betah itu, ada mesin kasir yang siap menyedot uang kalian tanpa ampun. Kebiasaan elit mencari pelarian ini, pelan tapi pasti, adalah cara paling estetik buat bikin saldo rekening kalian dalam kondisi kritis alias koma. Sekarang mari kita pinggirkan dulu filter estetik Instagram kalian. Dan kita mulai pakai logika matematika dasar yang gampang bikin pusing. Pernah gak sih kalian yang hobi ngopi ini beneran baca nominal yang tertulis di struk pembayaran coffee shop? Atau langsung dibuang ke tempat sampah karena takut kena serangan jantung? Kalau satu gelas kopi susu kekinian dihargai 35 sampai 50 ribu rupiah, angka itu sih emang kelihatan kecil kalau cuma dikeluarkan harian. Tapi coba deh kalian kalikan selama 1 bulan.
Selamat, seorang anak muda yang katanya susah kaya, ternyata bisa membakar uang 1 hingga 1,5 juta rupiah cuma buat urusan nongkrong dan pamer cangkir. Angka bulanan yang lumayan gede nih. Kalau nominal ini dipakai buat investasi reksadana atau dana darurat, sebenarnya udah bisa menyelamatkan masa depan kalian dari bokek loh. Sayangnya, akal sehat keuangan selalu kalah telak kalau udah diadu sama yang namanya gengsi digital. Bagi mayoritas kaum mendang-mending saat ini, masa depan ekonomi yang hancur bisa dipikirkan nanti pas udah tua. Perihal hidup dan mati bagi mereka sekarang adalah bagaimana biar hari ini feeds Instagram tetap kelihatan mewah, fotokopi estetik terunggah, dan enggak didepak dari lingkaran pertemanan. Lingkaran setan konsumtif demi sebuah pujian dari teman ini sukses mengikis habis masa depan kalian. Pada akhirnya, kenikmatan segelas kopi yang habis dalam waktu sejam harus dibayar mahal dengan masa depan keuangan yang ikut tekor, kering, dan menganaskan. Gila. Ayolah, sekali lagi. Udah banyak kali gua rongkat ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngapain aja, Dim? Gak ada, Ber. Jujur aja, jadi lagi kan? Iya, Cok. Berapa emang? Habis banyak gua. Main gituan gak bakal menang, Dim. Cuman bikin bandar kayak aja. Kita main sama mesin. Ini gua kan? pengen modal gua balik aja sih, Cok. Gak bakal balik. Gak bisa ngarepin ini balik lagi. Udah lah, belum terlambat berhenti. Ya kan? Ya, men. Jangan tunggu semuanya hilang. Lindungi masa depanmu, berhenti sekarang. Masuk ke segmen 3. Nah, ini adalah bahasan yang paling bikin nangis nih. Tapi harus dihadapi nih mas sama Gen-Z sekarang. Yang pertama adalah soal masa depan, tempat tinggal, dan tanah. Yes, berita yang bakal kita bahas soal harga tanah dan bangunan saat ini versus realita pendapatan kita ini. Punya rumah sendiri di usia muda sekarang rasanya udah bukan cuma jadi cita-cita lagi. Tapi udah bergeser jadi rekreasi imajinasi, alias khayalan sebelum tidur. Gimana enggak, bayangin aja, harga properti dan tanah tiap tahun melesat tinggi bak roket. Naiknya bisa sampai 10 hingga 15%. Nah, berbanding terbalik sama pertumbuhan gaji rata-rata kita yang jalannya super lambat kayak kura-kura, alias cuma naik seupil doang. Ketimpangan finansial yang makin enggak ngotak ini sukses bikin mimpi punya hunian pribadi terpaksa digeser jadi hal yang fiktif. Akhirnya banyak anak muda yang milih jalan ninja paling realistis, pasrah sama keadaan. Oke, kalau untuk itu ya realistis saja ya kita ya. Dengan kesenjangan UMR kita saat ini di Jogja, itu kita udah pasrah, Mas. Kita udah kayaknya udah nggak mungkin deh kalau untuk menyasar ke daerah-daerah yang strategis tengah kota, kecuali ya kalau kita bisa mencari tempat, kita alihkan tempat yang akan kita cari itu ke pinggir kota, di pinggiran. Kalau enggak ya realistisnya aja kita bisa mencari hunian berupa rusun atau ke apartemen barangkali.
Karena kenapa? Kalau kita mau memaksakan beli tanah atau rumah yang ada di tempat-tempat strategis, Sleman atau tengah kota Jogja, itu pertama, ya UMR kita nggak cukup, nggak memadai. Kedua, kalaupun kita mau beli, itu DP-nya kita akan tercekik sendiri. DP maupun cicilan. Jadi untuk itu agak sulit kalau kita mau ngambil tempat-tempat strategis. Kalau saya lebih prepare ke apartemen atau rumah susun yang harganya jauh lebih ekonomis. Gitu. Mereka kerja keras pergi pagi pulang malam sampai tipes. Tapi pas lihat brosur rumah, boro-boro bisa bayar DP. Buat bayar cicilannya aja gaji sebulan langsung lenyap. Membeli masa depan lewat jalur punya aset rumah sekarang berasa kayak mission impossible buat generasi muda. Tren rumah klaster mewah yang baru dibangun tapi sepi penghuni jadi pemandangan biasa. Sementara kos-kosan atau kontrakan petak makin penuh sesak sama pekerja yang pasrah. Kalau kondisinya begini terus, ya jangan heran kalau generasi sekarang lebih milih belanja impulsif atau kopi mahal. Toh mau dihemat sampai nggak makan pun harga rumah tetap aja makin nggak kekejar. Sebuah pembelaan diri yang sangat logis, tapi ya tetap aja bikin nangis. Nah, kalau kita ngomongin soal kota impian sejuta umat, namanya Yogyakarta. Pasti nggak bakal absen disebut. Jogja emang selalu sukses dikenal sebagai kota romantis yang penuh dengan kenangan manis. Tapi itu kan kata para wisatawan yang datang bawa uang liburan. Bagi para pencari kerja lokal, Jogja adalah kota penuh kegundahan yang siap bikin mental dan dompet kritis. Romantisme Jogja langsung pudar begitu kita dihadapkan sama realitas dunia kerja di sana. Fakta di lapangan menunjukkan kalau harga tanah di Jogja udah benar-benar enggak masuk akal alias di luar nalar. Apalagi kalau disandingkan sama UMR daerah istimewa Yogyakarta yang cuma berada di kisaran 2 juta rupiah saja. Papan pengumuman kayu bertuliskan tanah dijual di area Sleman atau kota Jogja sekarang udah kayak pajangan barang antik yang harganya bikin geleng-geleng kepala. Lucunya, harga tanah per meter di beberapa wilayah strategis Jogja bahkan udah berani menyamai harga tanah di pinggiran Jakarta. Oh iya, untuk tanah ya di seputaran Jogja ya, yang sekarang udah dibilang mirip kayak pinggiran Jakarta ya, untuk daerah Sleman dan lain-lain. Ya itu kenyataan yang menurut saya kenyataan pahit, yang berbanding dengan UMR Jogja yang ya Mas tahu sendirilah seberapa ya. Nah, karena UMR kita senjang sangat bertolak belakang lah ya dengan harga tanah. Ya jadi untuk kita, terutama saya ya pekerja kreatif ya, itu untuk berharap memiliki rumah itu sudah mulai sulit. Jadi kita lebih baik, bukan lebih baik sih, lebih banyak menyewa rumah. Tapi saya paham juga kenapa harga tanah yang ada di Jogja, di Sleman, Depok, dan lain-lainnya itu bisa meroket. Karena ya Jogja sesuai dengan titelnya, kota pelajar. Karena berhubung tiap tahun pasti mahasiswa atau siswa yang akan datang ke Jogja, ini akan menjadi magnet untuk para pengusaha. Untuk baik dia membuka usaha kafe, kontrakan, kos-kosan. Hal inilah yang menyebabkan kenapa harga tanah di Jogja itu semakin lama semakin tinggi, Mas. Menurut saya sih begitu. Ya. Bayangin deh, dengan gaji 2 juta kecil, tapi harus bersaing sama harga properti kelas ibu kota. Sungguh sebuah kombinasi yang sangat ajaib. Nggak heran kalau para pekerja lokal di sana cuma bisa menatap masa depan dengan helaan napas lesu. Sambil menghitung sisa beberapa lembar uang rupiah di atas meja. Mau beli tanah di Jogja?
mungkin harus nunggu sampai ada keajaiban dari langit. Jadi setelah melihat kenyataan pahit antara harga tanah Sleman dan kota Jogja yang udah setara pinggiran Jakarta, pertanyaannya cuma satu. Masih ada harapan nggak sih buat anak muda dengan UMR punya rumah di Jogja? Jawabannya harapan itu jelas selalu ada. Tapi ada syarat dan ketentuan yang berlaku ya. Harapan itu baru terbuka lebar kalau struk gajimu itu bukan standar UMR lokal yang cuma numpang lewat. Atau kalau gaji kamu emang pas-pasan, ada satu solusi pamungkas terbaik yang paling masuk akal saat ini. Kamu tinggal berpasrah diri pada jalur warisan orang tua. Ya, jalur instan tanpa perlu pusing mikirin inflasi dan bunga KPR yang mencekik leher. Ya, dengan standar UMR kita di Jogja ya kita mau tidak mau ya harus membunuh idealis kita untuk punya hunian di tengah kota. Dan beralih kita mengejar hunian yang subsidi pemerintah. Ya yang kita tahu yang subsidi biasanya di pinggir-pinggir kota ya. Nggak ada yang di tengah kota. Kalaupun memang nggak mau yang di pinggiran kota, kita harus berdamai dengan ya kontrak jangka panjang ya. Kalaupun nggak mau kontrak ya belum sanggup kontrak atau nggak mau membeli rumah di pinggiran kota Jogja, setidaknya menabung dari tanah dulu, tanah kapling. Ya walaupun harga tanah kapling juga sekarang udah tinggi banget ya. Tapi setidaknya sudah memiliki aset tanah. Karena tanah tiap tahun bakal naik. Ya, begitu. Jadi kalau saran saya sih ada 3. Mencari rumah subsidi yang itu di pinggir kota. Mencari kontrakan jangka panjang. Atau menyicil dari beli tanahnya dulu. Tuh. Atau opsi keempat, sambil membangun, nyewa. Kalau nggak mau nyewa ya beli apartemen atau rusun begitu. Tapi apesnya gimana kalau orang tua kita juga nggak punya tanah warisan buat dibagi? Nah disinilah komedi kehidupan yang sesungguhnya dimulai. Generasi muda dipaksa mandiri di tengah sistem ekonomi yang makin egois. Mau ketawa tapi kok ya relate, mau nangis tapi air mata udah habis buat mikir cicilan. Akhirnya realita properti ini sukses mengubah mimpi indah punya rumah menjadi mimpi buruk tahunan. Kalau enggak punya warisan dan gaji masih standar UMR, siap-siap aja nikmatin gelar kehormatan sebagai kontraktor abadi, alias pindah-pindah kontrakan sampai tua. Yang penting hari ini kita masih bisa menikmati romantisnya malam di Malioboro, walau pulang ke kosan ukuran 3x3. Aduh, mau ketawa tapi kok ya relate banget ya Mas ya sama kehidupan kita. Bener banget. Tapi gimana pun kondisinya, tetap semangat buat kalian semua para pejuang rupiah dan penikmat digital. Intinya, self-reward atau healing itu sah-sah aja guys. Jangan sampai doom spending bikin kalian beneran tekor di masa depan. Nah, ternyata kita udah 30 menit ya, nggak kerasa udah nemenin kalian membedah fenomena anak muda yang unik, pahit, tapi nyata kita alami sehari-hari. Semoga obrolan hangat kita di Tekor malam ini bisa jadi pengingat sekaligus hiburan alternatif buat kalian semua yang lagi berjuang di dunia kerja maupun usaha. Nah, sampai jumpa lagi ya guys. Aku Bayu. Dan aku Andi, pamit undur diri. Sampai jumpa di Tekor minggu depan. Selamat malam. Setelah dari tadi kita membahas fenomena ekonomi yang bikin pusing, mulai dari dom spending, candu ngopi mahal, sampai harga tanah yang nggak ngotak. Sekarang saatnya kita melihat sisi lain dari cara bertahan hidup para pekerja. Untungnya netizen Indonesia itu punya mekanisme pertahanan diri yang sangat unik dan tiada duanya di dunia, yaitu menertawakan penderitaan diri sendiri lewat meme dan cuitan kocak di media sosial. Begitu memasuki fase kritis alias tanggal tua, lini masa media sosial mendadak berubah jadi panggung teater komedi.
kolase potongan gambar, tangkapan layar statis, sampai video singkat berisi keluh kesah dompet kering bertebaran di mana-mana. Mulai dari meme dompet yang isinya cuma tinggal struk belanjaan lama, sampai curhatan tragis tentang pembagian 1 bungkus mie instan untuk 3 kali makan sehari. Alih-alih meratapi nasib atau demo ke jalan, para pejuang rupiah ini justru memilih jalur kreatif. Mereka saling beradu nasib siapa yang paling sengsara di tanggal tua. Tapi dibungkus dengan humor yang bikin kita mikir, kok ini gue banget ya? Media sosial sukses jadi wadah katarsis massal, tempat berbagi penderitaan tanpa perlu merasa malu. Di sini kemiskinan sesaat di akhir bulan tidak lagi menjadi aib, melainkan konten yang siap panen likes dan retweet. Ya, setidaknya lewat meme lucu ini, beban pikiran karena saldo m-banking tinggal sisa biaya admin bisa sedikit teralihkan. Menertawakan realita hidup yang pahit ternyata menjadi obat penenang gratis yang paling ampuh. Sebelum besok pagi harus kembali ke realita. Bangun pagi, macet-macetan jalan demi menjemput pundi-pundi rupiah yang bakal habis lagi di awal bulan.